Aman ya? Oke, lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, 35. Berarti jadi apa? Kita rubah ketiga-tiganya. Yang A sama dengan kolom dulu, yaitu 3 sama 5. Ya. Sama juga dengan kurung sikunya. 3,5 sama dengan juga pakai IJ-nya. Berarti 3I tambah 5J. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tinggal B, C, D-nya itu sama ya. Nah, kalau yang E, vektor E sama dengan 3,0 ya. 3,0. Nah, nanti karena di sini yang ada nilai si X-nya, maka tulisnya 3I aja. Kenapa J-nya nggak ada? Karena J-nya adalah 0. 0 dikali J hasilnya adalah 0. Maka kita tulis 3I aja. Sama kayak yang F ya Pak. Kalau yang F itu cuma 5J doang Pak. Betul sekali, betul. Jadi kalau dia cuma I doang nih, berarti J-nya adalah 0. Gitu ya. Oke. Kalau yang minus-minus itu Pak sama aja. Jadi min 3I atau apa Ya, itu. betul sama aja. Misalkan contohnya adalah yang B ya. Nah, B ini berarti min 35 sama dengan min 3,5. Nah, ini jadi min 3I ditambah dengan 5J gitu. Nah, nanti berarti kalau yang nomor C sama D berarti jadinya yang C itu menjadi 3I min 5J. Gitu. Jadi untuk umumnya adalah XI ditambah YJ. Kalau X sama Y-nya negatif, ya berarti tinggal mereka kasih negatif. Gitu ya. Pak, Vektor Pak. satu. Tadi kalau misalnya X atau Y-nya itu 1, harus ditulis juga nggak Pak 1? Atau kita bisa tulis I aja Pak? I atau J doang? Umumnya 1 itu kan kadang suka dihilangkan ya. Jadi hilangkan aja nggak apa-apa. Langsung I atau J aja nggak apa-apa. Oke, siap. Gitu. Nah, ini vektor satuan. Vektor satuan yang searah suatu vektor. Berarti kita menggunakan perbandingan di sini. Nah, vektor satuan disimbolkan dengan vektor R tapi ada si topinya tuh, kayak segitiga gitu. Nah, di sini kalian membutuhkan panjang. Ya, saya tambahkan di sini panjang vektor. Panjang vektor. Nah, ini simbolnya pakai mutlak gini ya. Vektor R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Nah, biar enak dilihatnya, ini vektor R-nya kita pindahkan aja ya. Menjadi rumusnya itu jadi gini. R, ini topi, sama dengan 1 per panjang vektor R dikali dengan vektor R. Gini ya. Nah. Ingat, setiap bilangan pasti ada pengalinya dengan 1. Maka kalau yang tadinya di atas ini R-nya saya pindahkan ke kanan, ini selalu ada si satunya. Kita tinggalkan di sini. Gitu ya. Nah, kita lanjut mengerjakannya. Diketahui koordinat A min 1,3 dan B 3,6. Tentukan vektor satuan AB. Untuk menentukan satuan dari AB, berarti cari dulu nih AB-nya, vektor AB-nya. Nah, vektor AB seperti yang di materi terakhir kemarin, pertemuan pertama, yaitu vektor B dikurang dengan vektor A. Vektor B-nya siapa? Titik B-nya mana? 36 kan? Nah, berarti tinggal tulis 36 dikurang. Vektor A-nya berapa? Min 1 sama 3. Kurangin. 3 dikurang min 1. Hasilnya berapa? 4. 6 kurang 3. 3. Berarti vektor AB-nya adalah 3.
Lalu apalagi yang harus kita cari? Panjangnya. Panjang AB sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Yaitu akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berapa hasilnya? 5, Pak. 5. Nah, kalau sudah tinggal AB. Nah, kasih topi. Berarti ini vektor satuan dari si AB. Sama dengan 1 per panjang vektor AB dikali dengan vektor AB. Oke, 1 per panjang AB-nya berapa? 5 ya. 1 per 5 dikali vektor AB-nya 4, 3. Ya, kalau sudah tinggal kalikan nih. Jadinya apa? 4 per 5 I ya tambah dengan 3 per 5 J. Selesai gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Lanjut. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor. Kalau kemarin udah disinggung ya, kalau penjumlahan itu sesuai dengan posisi. Kalau dia X, ya berarti temennya adalah si X juga. Kalau dia Y, berarti temennya Y juga. Kalau di sini contohnya adalah, di sini vektornya itu adalah A1, ya. Ini bagian atas, maka temennya adalah bagian atas juga. Bagian bawah, maka nanti temennya adalah bagian bawah juga. Gitu ya. Nah, ini A1 tambah B1, A2 tambah B2. Begitu juga dengan pengurangannya. A1 kurang B1, A2 kurang B2 gitu. Nah, sekarang silakan kalian cari. Kalian cari atau kita bahas saja? Kalian mau nyari dulu atau kita langsung bahas? Bahas aja, Pak. Oke, siap. Kalau gitu kita siapkan dulu A. Oke, ini saya ini ya, coret ya. Nah, yang A tambah B dulu. Vektor A tambah vektor B. Ayo, berapa? 4I tambah 3J, Pak. Gitu ya, Pak? Iya, jadinya berapa? Ini berarti saya nulisnya gini aja lah ya. Oh, Berapa tadi? 4 sama 3. Oh iya. Nah, terus ditanya apa? Panjang AB-nya. Nah, berarti berapa nih? Akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadinya berapa? 5, Pak. 5. Oke. Yang B-nya A tambah B tambah C. Jadinya 4I tambah 12J. 4I. Berarti, Kurang. oh. A tambah B tambah C. 5, Pak. Betul. 5 sama 12. Oke, 12. Oh Berarti iya, panjang A tambah panjang dari A tambah B tambah C. Berapa hasilnya? Akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berapa? 13 ya, Pak? 13. Oke. Nah, terus yang C-nya. C-nya itu adalah vektor B dikurang vektor A. Berapa hasilnya? 2 min 1, Pak. 2 min 1. Oke, berarti panjang vektor B kurang A-nya adalah akar dari 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Hasilnya berapa? Akar 5, Pak. Akar 5. Oke, selesai gitu. Perkalian skalar dengan vektor. Kemarin juga udah dibahas. Jadi kalau perkalian itu semuanya harus dikalikan, gitu ya. Seperti contohnya di sini. 5 vektor A. Vektor A-nya adalah 3I tambah 4J. Nah, kalau 3-nya dikalikan dengan 5, maka 4-nya harus dikalikan 5 juga. Maka didapat 15I ditambah dengan 20J.
Begitu juga dengan min 2A. Maka min 2 kali 3, min 2 kali 4 juga. Didapat min 6I, min 8J. Nah, sekarang coba kalian cari 5 vektor A tambah 2B dikurang 3C. Hasilnya berapa? Oke, silakan kalian cari. Ayo. Pak, jawabannya 4I tambah 14J bukan, Pak? Oke, yang lain gimana? Sama? Apa tadi, Li? 4I I. tambah 14J, Pak. Oke, yang lain gimana? Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Oke, Pak. sip. Sama. Ada yang beda nggak? Oke, sama semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbandingan. Untuk perbandingan ini, andaikan P membagi AB dengan perbandingan AP, PB adalah M dan N. Nah, ingat, vektor itu berpengaruh arah. Ya. Jadi kalau di sini membagi vektor AB, maka AB itu kan ke bawah ya. Nah, penulisannya juga harus diperhatikan, yaitu dari A arahnya ke P, nih ya, dari A arahnya ke P, terus dari P arahnya ke B. Maka nulisnya adalah AP berbanding PB. AP berbanding PB adalah M berbanding N. Nih ya, M berbanding N. Nah, kegunaan vektor posisi adalah untuk menentukan letak suatu titik pada suatu vektor. Oleh karena itu, untuk menentukan letak titik koordinat P, kita menentukan vektor posisi titik P, yaitu vektor P. Nah, AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Kan ibarat perbandingan itu sama aja pecahan ya. Jadi kan vektor AP per vektor PB. Kan sama aja nulis kayak gini ya. Sama dengan M per N. Nah, ini kali silang. N-nya naik ke kiri, PB-nya naik ke kanan. Maka didapat N kali AP sama dengan M kali PB. Nah, ini masuk ke sini. Baru kita cari AP itu sesuai dengan yang tadi, bahkan yang kemarin ya, kemarin pertemuan sebelumnya, itu kan ada keterangan AB didapat dari vektor B dikurang dengan vektor A. Nah, kita gunakan konsep ini. Ya, maka didapat AP itu adalah vektor P dikurang vektor A. Sama dengan AP, PB juga kayak gitu. Vektor B dikurang dengan vektor P. Ya, semua dikalikan. N kali vektor P, N kali vektor A. M kali vektor B kali dengan vektor P juga. Maka dapatnya NP, NA.
MB, MP. Yang ada P-nya kumpulin jadi satu. Maka yang kanan pindah ke kiri. Didapatlah M tambah N dikali dengan vektor P. Ya, sama dengan N kali vektor A tambah M kali vektor B. Nah, karena kita mau mencari vektor P-nya, maka M tambah N-nya pindahkan ke sebelah kanan. Ingat, di sini kan perkalian ya. Kalau perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. Sehingga kalau kalian mendapatkan perbandingan, rumusnya adalah vektor P sama dengan N vektor A tambah M vektor B per M tambah N. Gitu ya. Jadi yang tengah-tengah ini nih, yang P-nya sama dengan N kali vektor A tambah M kali vektor B per M tambah N. Itu rumus perbandingan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kita ke contoh soal aja ya. Nah, diberikan koordinat titik A 2,5 dan B 9,-2. Titik P bagi dalam ya, AB, sehingga AP berbanding PB adalah 3/4. Tentukan koordinat titik P. Nah, misalkan gini aja. Ini ada A, ini ada B. Nah, karena P itu membagi dalam, berarti misalkan di sini aja 3/4, berarti lebih panjangan ya. Nah, ini 3, ini 4. Tentukan koordinat titik P. Nah, pertama kita pakai vektor dulu ya. Vektor P sama dengan kali silang. 3 kan di dekat A, berarti dia dikalikan dengan si B-nya, yaitu 3 vektor B tambah 4, berarti dikalikan dengan yang A-nya. 4 kali vektor A. Per, tambah ini, 3 tambah 4. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, tinggal vektor B-nya kita ganti. P sama dengan 3 kali. Vektor B-nya berarti berapa? Vektor B-nya? 9,-2. 9-2. Tambah vektor A-nya? 2,5 Kak. 2 sama 5 per 3 tambah 4, 7. Nah, tinggal kalikan nih. 3 kali 9 berapa? 27. 27 terus min 6 tambah berapa? 8 20 per 7. Berapa nih? 27 tambah 8 berapa? 35 Pak. 35, bawahnya 14 dibagi dengan 7. 35 bagi 7. 5. 14 bagi 7. 2 Nah, ini kan masih berbentuk vektor. Maka koordinatnya adalah P doang, kurung buka, 5,2. Selesai gitu. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Aman ya? Gampang kan? Oke. Nah, satu lagi materinya adalah persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Waktu kalian SMP, untuk persamaan garis lurus kan ada koordinat dan ada gradiennya. Gradien itu adalah kemiringan. Ya. Nah, di sini kita memisahkan. Nih ya, saya bacakan ya. Pada gambar 317, di samping menunjukkan garis L melalui titik A dan dengan arah vektor P. Nah, tidak 0 ya. Jika R sebarang titik pada garis L, perpindahan vektor AR adalah kelipatan dari vektor P. Betul nggak? Jadi kalau misalkan ada vektor P ya, vektor P itu cuma sekian nih. Nah, kecil gini. Ya, maka AR-nya itu adalah kali lipatan dari vektor P. Betul nggak? Betul, Pak. Maka dapat dituliskan sebagai kombinasi linier, yaitu vektor R itu sama aja dengan OR. Ya.
sama dengan OA ditambah dengan AR. Ya. OR itu kan vektor R ya, sama dengan OA itu ya A ditambah dengan AR itu adalah T kali vektor P. Dengan T sebuah skalar, nilai T merupakan rasio perpindahan AR terhadap si P-nya. Gitu. Tadi ya, kali lipatan dari si P-nya. Sehingga didapatkan persamaan vektor itu adalah persamaan vektor yaitu vektor R sama dengan vektor A ditambah dengan T kali vektor P. Ini persamaan vektornya. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh, carilah persamaan vektor dari sebuah garis yang melalui titik A 2, min 1. Kalau titik A 2, min 1, berarti kan dia awalnya ya. Nah, berarti kita tulis 2, min 1 berarti menjadi vektor A-nya, yaitu 2, min 1. Nah, di sini ada gradien. Gradien itu kan tentang kemiringan. Ya, M-nya adalah 3/4. Kalau kemiringan ini, perbandingannya adalah delta Y per delta X. Masih ingat nggak? Untuk mencari gradien kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya nggak? Nah, maka yang atas itu sebagai delta Y, yang bawah itu sebagai delta X. Ya. Karena ini tentang kemiringan, nah, maka dia identik dengan vektor P-nya. Ya. Maka vektor P-nya jadi apa? Vektor P-nya jadi 34 atau 43? Ayo. Menurut kalian, penulisan vektor P-nya 34 atau 43? Ingat, vektor itu mulainya dari X sama Y. Yang X itu yang Gradien itu Y per X ya, Pak? Kenapa? Oh, 43, Gradien Pak. itu Y per X gitu, Pak? Iya, betul. Kan kalau kamu mencari gradien dari dua titik, yaitu rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya enggak? Nah, maka di sini keterangannya adalah delta Y per delta X. Nah, karena di sini vektor mainnya adalah X dulu baru Y, maka kita tulis yang X dulu yang mana? 3 atau 4? 4, berarti 4 sama 3. Maka vektor R-nya adalah vektor A tambah T kali vektor P. Ya. A-nya kita masukkan 2 min 1 tambah T kali 4, 3. Ini vektor R-nya adalah XY ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bikin sama dengan atas sendiri, sama dengan bawah sendiri. Yaitu X sama dengan 2 tambah 4T, Y sama dengan min 1 tambah 3T. Nah, karena yang sama itu kan cuma T-nya doang nih. Maka kita eliminasi biar T-nya hilang. Maka yang atas dikali berapa? Coba. 3, yang bawah dikali 3. Dikali 4 ya. Pak, 12. Dikali 4. Oke, berarti dapat 3X sama dengan 6 tambah 12T. Dan 4Y 4Y sama dengan min 4 ditambah dengan 12T. Nah, biar T-nya hilang, ditambah atau dikurang? Kurang, Pak. Kurang. Berarti 3X min 4Y sama dengan 6 dikurang min 4 berapa? 10. 10. Maka inilah persamaan garisnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kemiringan itu punyanya si vektor P, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, lanjut ya.
Nah, di sini diberikan A 12, 71 dan 15, 9. Jika O adalah 0,0 dan OC adalah H kali OA tambah K kali OB. Dengan H dan K adalah konstanta. Hitunglah nilai H dan K. Pertama kalian cari dulu, ini langsung tulis aja ya, OC. Yaitu vektor, OC itu adalah vektor C, Pak. OC. C kecil. Iya, sama dengan C kecil ya. Terus OA sama dengan A kecil. OB sama dengan B kecil. Nah, berarti tinggal substitusikan aja ini. C kecil sama dengan H kali A kecil tambah K kali B kecil. Nah, C kecilnya berapa? 15, 9. 15, 9 sama dengan H kali A kecilnya berapa? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Terus K-nya berapa? B-nya. 71. 71. Oke. Sistemnya sama kayak sebelumnya. Kita atas sendiri, bawah sendiri. 15 sama dengan H tambah 7K. 9 sama dengan 2H tambah K. A. Ya. Di sini ada dua variabel, H dan K. Kita tinggal eliminasi dan substitusi. Pertama, mau eliminasi siapa dulu? Yang H dulu, Pak. Boleh H dulu. Berarti atas kali berapa? 2, Pak. Dua, Pak. 2, Pak. Bawah Satu kali? aja. 1. 1. 1. Oke. Jadinya 30 sama dengan 2H tambah 14. 14K. Terus 9 sama dengan 2H tambah K. Tinggal dikurangin. 30 kurang 9. 21. 21 sama dengan 12. 13K. Berarti K-nya adalah 21 per 13. Substitusikan. Yang gampang itu K-nya sendirian. Berarti yang kedua ya. 9 sama dengan 2H tambah K. K-nya ganti 9 sama dengan 2H. 2H tambah 21 per 13. Pindahin ke kiri. Jadinya 9 min 21 per 13 sama dengan 2H. Kalikan atau samakan penyebut. Jadi berapa? Jadinya per 13 ya. 13 kali 9. 117 Bapak. Oke, 117 dikurangin 21 per 13 sama dengan 2H. Jadinya berapa? Sembilan. 9? 94 bukan, Pak? 94. 94 ya. 94 atau 9 berapa? 96, Pak. 96 per 13 kali 2 sama dengan H. Nah, ini 96 bagi 2 berapa? 8, Pak. 48 per 13 sama dengan H. Jadi didapat H-nya adalah 48 per 13. K-nya adalah 21 per 13. Selesai. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, koordinat titik P, Q, dan R. Carilah koordinat S apabila PQRS sebuah jajar genjang. Masih ingat nggak sifat-sifat jajar genjang? Ini misalkan jajar genjang ya. Nah, ini P, Q, R, S. Ya. Nah, sebuah jajar genjang. Di sini jajar genjang terdiri dari dua pasang yang sama. Ya, dua sisi pasang yang sama. Yaitu P ke Q, maka dari S ke R.
Ya, berarti kita simpulkan PQ sama dengan SR. Kebayang sampai di sini? Nah, Iya, Pak. tinggal pakai sifat yang kayak tadi. PQ itu adalah I Dikurang. kecil dikurang P kecil ya. Sama dengan R kecil dikurang S kecil. Oke. Q-nya berapa? 73 dikurang P-nya berapa? 1, 2. Sama dengan R-nya, yaitu 47 dikurang dengan S-nya itu terserah kalian mau simbolkan dengan apa. Saya simbolkan dengan AB aja, XY aja ya. XY. Nah, ini tinggal kurangi nih. 7 kurang 1 berapa? 6. 3 kurang 2, 1. Sama dengan 4 min X, 7 min Y. Nah, karena sudah sama dengan, atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah. 6 sama dengan 4 min X. Berarti min X-nya pindah ya. X sama dengan 4 min 6. Yaitu X sama dengan min 2. Terus Y-nya. 1 sama dengan 7 min Y. Y-nya pindah ke kiri. Berarti Y sama dengan 7 kurang 1. Y sama dengan 6. Berarti diminta adalah koordinat ya. Koordinat S adalah tulis X dulu, yaitu min 2,6. Selesai. Oke, masih nyambung sampai sini ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, boleh. Yang di bawah PQ tuh huruf apa ya, Pak? Ya, ini sudah di pertemuan sebelumnya. Coba lihat di masalah vektor posisi deh. Gitu. Tapi kalau mau kita review lagi, nggak apa-apa sih. Mau review lagi? Bukan, Pak, yang di bawah PQ tuh ada yang kayak H-P gitu. H-P. Tulisan itu Q Q Bapak itu. kayak ada yang Q. itu. Itu Q, ini Q. Mohon maaf ya, ini ada kepalanya nih dikit. Q min P itu maksudnya Q min P. Oke, lanjut. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Nah, di sini contoh 12. Diberikan titik A 74, B min 18. Pergunakan metode vektor untuk mencari titik M yang merupakan titik tengah dari AB. Kalau titik tengah berarti perbandingannya adalah 1 sama 1 ya. Nah, berarti ini misalkan ada A, ini ada B. Arah ke AB sini, ini M. Ini 1, ini 1. Berarti vektor M sama dengan, ini kan 1 yang sini dulu dikali dengan A ya. 1 kali vektor A tambah yang ini kali dengan vektor B per 1 tambah 1 gitu. Nah, vektor A-nya adalah 74, vektor B-nya adalah min 1, 8. Berarti didapat 1 kali 74 tambah 1 kali min 1, 8 per 2. Tinggal kita tambahkan. Ini kan 74. Berarti 1 kali 7 kan sama ya. 74 ditambah dengan min 1, 8 per 2. 7 tambah min 1 berapa hasilnya? 6, Pak. Iya, berarti vektor M sama dengan 6, 4 tambah 8. 12. 12. Semua dibagi 2, hasilnya berapa? 34, Pak. Berarti Ya, M 36. sisi M sama itu dengan 3 sama 3,4. 6. Karena diminta adalah titiknya, berarti M bikin koordinat 3,6 selesai. Gitu ya. Jadi konsep dari perbandingan itu adalah perbandingan yang dekat A disilang dengan B. Yang dekat B disilang dengan A. Lalu perbandingannya ditambahin. Gitu ya. Nah, di sini vektor OA mempunyai panjang 39 satuan.
39 satuan dan mempunyai arah yang sama dengan 5, 12. Ya, misalkan 5, 12 itu adalah vektor P. Yaitu 5, 12. Nah, berarti kita harus mencari vektor satuan dari P ini dulu, lalu kita kalikan dengan 39, maka dapatlah vektor OA. Maksudnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang OB-nya. 25 satuan dan berarah min 3/4. Misalkan ini adalah Ki ya. Ki-nya itu adalah min 3/4. Nah, berarti kita cari dulu nih. Vektor satuan dari 5, 12 sama min 3/4. Kalau mau mencari vektor satuan berarti kita butuh panjang P-nya dulu. Panjang vektor P-nya berapa? Akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 13. berapa? 13. 13. Gini ya. Terus panjang Q-nya. Min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berapa? 5, Pak. 5. 5. Berarti OA sama dengan 39 dikali dengan vektor satuan dari P. Nah, gini ya. Maka didapat 39 dikali apa rumus vektor satuan P? 1 per panjang vektor P dikali dengan vektor P-nya. Yaitu didapat 39 kali 1 per 13 dikali dengan 5 sama 12. 39 bagi 13 berapa? 3, Pak. Berarti didapat 3 kali 5, 12. Berapa nih? 15, 36. 15 sama 36. Oke, berarti dapat vektor OA-nya adalah 15 sama 36. Sekarang adalah OB. OB sama caranya. Yaitu 25 dikali dengan vektor satuan dari Q. Yaitu 25 kali 1 per panjang vektor Q dikali dengan vektor Q-nya. Yaitu 25 dikali 1 per 5 kali dengan min 3 sama 4. Didapat berapa nih? 25 bagi 5. 5, Pak. 5, Pak. 5 dikali min 3 sama 4. Hasilnya adalah? 15. Min 15, 20. Nah, min 15 sama 20. Nah, sekarang yang B-nya. Hitung panjang vektor AB. Untuk panjang AB berarti kita butuh si vektor AB-nya dulu. AB sama dengan yang belakang kan B. Maka OB dikurang dengan OA. OB-nya itu didapat tadi min 15, 20 dikurang OA-nya adalah 15 sama 36. Nah, tinggal kurangi nih. Min 15 min 3 min 15 berapa? Min 15 30, Pak. Iya, 30 ya. Min 30. 20 dikurang 36. Min 16. Oke, maka panjang AB-nya adalah akar dari min 30 kuadrat tambah min 16 kuadrat. Nah, berapa nih? 900 tambah 256. Berapa? 1156. Berapa? 1156. Berapa nih? 34 bukan, Pak? 34 benar. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Lanjut. Nah, di sini nih. Oke, 3 soal lagi. Baik, nomor 14.
Perhatikan gambar di samping. M dan N merupakan titik tengah BC dan OC. Ya, ada gambar ya. Nah, OB-nya itu adalah U, vektor U. Dan BC-nya adalah vektor V. Dan BN diperpanjang hingga D. BN diperpanjang. Jadi bukan cuma nyampe BN doang. Hingga D dengan BD. BD itu berarti keseluruhan ya. Dari B ke D itu adalah 4. Dan BN-nya adalah 3. Berarti kalau BD-nya 4, udah dipakai 3. Maka dari N ke D-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, nyatakan OM dan DC dalam bentuk U dan V. Oke, yang pertama OM. Nah, OM itu adalah nih dia ya. Oke. Karena OM itu di tengah-tengah, dia di tengah-tengah ya. Maka sama dengan apa perbandingan kalau di tengah-tengah? 1 Banding kali 1, Pak. vektor OB ya ditambah dengan 1 dikali dengan OC. vektor OC per 2. Nah, pertanyaannya adalah OB udah ada di sini, vektor U. OC-nya udah ada belum? Belum, Pak. OC-nya belum ada. Kita cari pakai si BC. Nah, BC ini adalah OC dikurang dengan OB. Gini ya. Nah, OB-nya udah ada U. BC-nya adalah V. Ya, kita ganti langsung V sama dengan OC min U. Maka U-nya pindahin ke kiri. V tambah U sama dengan OC. Nah, berarti OC-nya kita ganti dengan V tambah U, OB-nya kita ganti dengan U. Jadinya berapa? OM sama dengan OB-nya ganti U tambah U kali V per tambah ya. Dibagi dengan 2. Ya. Jadinya OM mana ya? Nah, OM sama dengan U-nya berarti ada berapa? 2, Pak. 2U tambah 1V per 2. Atau bisa juga ditulis dengan OM sama dengan U ditambah dengan setengah V. Selesai. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, terus selanjutnya adalah ya. Lanjut DC, Pak. Lanjut DC. DC itu sama kayak tadi, berarti OC dikurang OD. Gini ya. Nah, di sini OC-nya udah dapat nih, V tambah U. Yang belum ada si OD. Nah, OD ini kan satu garis dari B ke D ya. Berarti kita menggunakan perbandingan B ke D-nya. Gitu ya. Berarti tulisnya kan di sini yang tengah-tengah N ya. Berarti ON sama dengan kali silang. Berarti 3 dikali dengan OD. 3 kali OD dikurang. Ditambah dengan 1 kali dengan OB. 1 kali OB. Nah. Per 3 tambah 1. Karena kita mau mencari si OD, maka OB-nya pindahin ke kiri. Ini kan 4 ya. 4 pindah ke kiri. Berarti 4 kali ON ya sama dengan sama dengan 3 kali OD tambah O bravo. Nah, ini pindahin ke kiri ya. 4 kali ON min OB sama dengan 3 kali OD. Nah, di sini ON. ON itu kan di sini ya. Nih. Karena ON ini adalah tengah-tengah antara O ke C, berarti kan dia setengah dari OC. ON
adalah sama dengan ya setengah dari OC. Gitu. Berarti 4 dikali setengah dari OC dikurang OB sama dengan 3 kali OD. Nah, 4 kali 2 berapa? 2, Pak. Nah, 2 kali OC-nya. OC tadi berapa? V tambah U ya. Berarti V tambah U dikurang OB-nya adalah U ya. U sama dengan 3 kali OD. Nah, sekarang kita tinggal cari nih. Berarti kan 2 kali V-nya itu adalah 2V ya. Saya pindahin ya. 2V tambah U dikurang U sama dengan 3 kali OD. Nah, gini ya. Nah, ini 2V tambah 2U min U sama dengan 3 kali OD. Ini ya. 2V nggak ada temennya, berarti biarkan dia. 2V, 2U dikurang U, berarti tambah U sama dengan 3 kali OD. Nah, berarti OD-nya adalah tinggal dibagi 2V tambah U per 3. Ini OD-nya. Kita kembalikan lagi ke sini. DC sama dengan OC dikurang OD. DC sama dengan OC dikurang OD. Nah, gini ya. OC-nya itu adalah V tambah U dikurang 2V min U, tambah U per 3. Samain penyebut. Berarti ini V sama U dikali 3 masing-masing ya. Berarti 3V tambah 3U per 3 kurang 2V tambah U per 3. Nah, 3V dikurang 2V berapa? V. V. 3U dikurang U. 2U. Tambah 2U per 3. Atau bisa juga ditulisnya dengan U-nya duluan ya. 2 per 3U tambah 1 per 3V. Ya, gimana? Ada mau ditanyakan? Pak, Panjang ya, Pak. yang tadi yang OM tuh berarti narik garis ya, Pak? Iya, betul. ON itu narik garis. Oh, ON di itu kayak- adalah setengahnya OC. ON ini kan dia di tengah-tengah ya. Maka dia setengah dari OC-nya. Berarti OD sama OM ini bikin kayak garis gitu, Pak, di gambarnya nanti. Kalau ngerjain soal. Apa yang apa? Iya. Kayak OM ini bikin garis di tengahnya dulu gitu, Pak, biar kelihatan. Jadi ini kan O itu pangkal ya. O itu pangkal. Jadi dari O ke B itu sama aja dengan vektor U. Gitu. Jadi kalau di OD berarti dari O ke D ini gitu. Tarik dari O ke D gitu ya. O ke D lalu D ke C gitu. Oke, ada lagi. Ini sebenarnya panjang. Kenapa? Karena yang kita butuhkan itu emang belum ada gitu. Ya. Karena kita untuk mendapatkan OD berarti kita menggunakan garis BD. Itu menggunakan perbandingan. Oke, begitu OD-nya udah dapet, tinggal masukin ke DC-nya. Gitu ya. Nah, satu lagi nih. Tunjukkan bahwa OM sejajar dengan DC. Dengan perbandingan panjang OM berbanding panjang DC adalah 3:2. Masih ingat nggak untuk sejajar itu harus seperti apa? Besar dan arahnya sama, Pak. Iya, betul. Besarnya dan arahnya juga sama. Maukah kalian membuktikannya? Ada yang mau membuktikannya? Nah,
caranya gini, sejajar ya. Berarti OM adalah, saya pakainya N kalinya aja ya. N dikali dengan OC. Kok OC, DC ya. DC. Nah, OM itu vektornya apa? Ini kan ada 1 ya. Berarti gimana tuh? 1 sama setengah, ya enggak? Yaitu 1 sama setengah. Lalu N-nya dikali dengan DC-nya berapa? 2/3 1/3. Nah, 1 sama dengan N kali 2/3. Berarti N-nya berapa? 3/2. Nah, gini kan? Berarti, kita buktikan dulu yang satunya lagi. Benar nggak? Setengah sama dengan N kali 1/3. Kali silang. Berarti 3/2 sama dengan N. Nah, karena dua-duanya sama perbandingannya, maka OM sejajar dengan DC gitu. Nah, tinggal perbandingannya benar nggak? OM ya sama dengan panjang ya, sama dengan 3/2-nya dari panjang si DC. Nah, ini pindahin ke kiri. Berarti panjang OM per panjang DC sama dengan 3/2. Benar nggak nih? Benar nggak tadi katanya 3/2 ya? Benar ya? Oke, berarti terbukti. Gitu, jadi cara membuktikan dia sejajarnya adalah dengan OM sama dengan N kali DC. Kalau dua-duanya sama perbandingannya, berarti dia sejajar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, diketahui bahwa OP adalah 2A tambah B. OQ adalah 3A min 2B. Dan OR adalah HA tambah 5B. Tentukan dalam bentuk A dan B untuk setiap vektor berikut. Oke. Nah, PQ-nya berapa? Kalau PQ berarti apa kurang apa? OQ min OP, Pak. Kurang. OQ min OP. Sip. OQ-nya berapa? 21 ya. Balik. Kurang 3 min 2. Kebalik, Pak, ya? Salah. Iya, betul. 3 min 2 harusnya. 3 min 2. Terus OP-nya? 2, 1. Hasilnya berapa nih? 1 min 3, Pak. Min 3. Min 3. Oke. Terus kalau yang B-nya PR? JR ya, Pak. Berarti OR Ya. dikurang OP. OR. Berapa nih OR-nya? OR. OR-nya adalah H sama 5 dikurang 2 sama 2 B, ya? sama 1 ya. Nah, berarti berapa nih? H min 2 terus 5 kurang 1 berapa tuh? 4. Nah, terus jika titik P, Q, dan R segaris, tentukan nilai H. Nah, kalau segaris itu apa rumusnya? Masih ingat nggak? Yaitu PQ ya sama dengan N kalinya dari si PR. Hampir sama dengan sejajar ya. Nah, PQ-nya ini kan adalah 1 min 3. Terus N kali PR-nya adalah H min 2 sama 4. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai H-nya. Berarti kita harus mengerjakan yang bagian atas dulu atau yang bawah dulu?
Bawah. Bawah. Kenapa bawah? Karena udah tahu semuanya, Pak. Ya, kenapa bawah? Karena udah tahu semua, kita tinggal mencari N-nya yang untuk digunakan di bagian atasnya. Ya. Oke, berarti didapat min 3 sama dengan 4N. Berarti N-nya adalah min 3 per 4. Sekarang kita gunakan ke bagian atas. 1 sama dengan min 3 per 4 kurung buka. H min 2. Kali silang aja ya. Berarti 1 kali min 4 per 3. Atau 3-nya biarkan aja. Ini min 4-nya aja pindahin ya. 4-nya aja yang pindahin. Sama dengan min 3 kali H min 2. 4, min 3 kali H berapa? 3. Min 3H, min 3 kali min 2. 6. Plus 6. Pindahin ke kiri, berarti jadi berapa? Min 2 ya. Sama dengan min 3H. Berarti H-nya adalah? 2/3. Iya. Ini Berarti rumus H yang buat sama nentuin dengan sama tadi bukan, Pak? 2/3. Ya. Kenapa? Ini yang tadi buat perbandingan ngecek itu bener atau enggak gitu, Pak. 3/2. Sejajar. Ya, betul. Dia hampir sama dengan sejajar. Untuk menentukan segarisnya ya. Gitu. Berarti didapat H-nya itu adalah 2/3. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Pak, nanti PowerPoint-nya di-share nggak, Pak? Ya, saya share ya. Oke, kasih, Pak. Yuk. Oke, sudah lanjut. Vektor posisi P, Q, dan R terhadap titik O. Ini. Tunjukkan bahwa ketiga titik itu segaris. Silakan. Kan tadi udah dapat ya. Ini saya simpulkan dulu nih. Untuk P-nya berapa? Berarti vektor P-nya berapa nih? 35. Salah. Maaf, salah. 235. Nah, min 2, 3, 3, 5. 5. Hati-hati ya. Terus Q-nya berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus R-nya? 7, 0, min 1. 7, 0, min 1. Oke. Ini kalian sudah masuk ke dimensi 3. Gitu ya. Nah, untuk membuktikannya adalah seperti tadi aja nih. Kita asumsikan PQ adalah N kalinya dari PR. Nah, gini ya. Oke, silakan kalian cari. Ya. Silakan kalian cari. Silakan kalian tunjukkan bahwa ketiga itu adalah segaris. Kalau menunjukkan berarti kalau yang X-nya itu perbandingannya harus sama dengan Y-nya dan harus sama dengan Z-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita saya contohkan kalau dari P-nya adalah 2, 1, 3. Terus Q-nya misalkan adalah 4, 2, 6 misalkan. Nah, kayak gini. Jadi kalau atasnya dikali 2, maka yang Y sama Z-nya juga harus dikali dengan 2. Itu dikatakan dengan segaris. Gitu ya. Oke? Silakan dicoba kalian tunjukkan, oke? Yang udah resen ya. Yang udah resen, silakan.
Pak, maaf Pak, tadi yang harus dicari apa aja Pak? Itu aja, PQ sama dengan N kali PR. Apakah yang atas, misalkan udah dapat N-nya nih, N-nya misalkan 3 kali, ya. Apakah yang atas itu sama dengan 3 kalinya yang dari PR? Apakah yang tengah itu adalah 3 kalinya dari PR? Yang bawah, apakah 3 kalinya dari PR atau enggak? Kalau semuanya sama 3 kalinya, berarti dia segaris. Cuma gitu aja. Sudah dapat semua? Mana yang resen nih? Yang resen. N-nya sama gitu Pak, tiga-tiganya. Iya, betul. N-nya akan sama semuanya. Kayak yang tadi nih. Yang tadi itu dapat. Mana ya? Bukan ini. Yang segaris. Nah, yang ini nih. Jadi yang bagian atas itu adalah, ini kan N-nya adalah 3/2 ya. 1 itu adalah 3/2-nya dari 2/3. Begitu juga dengan yang bawah. Setengah adalah 3/2-nya dari 1/3. Kayak gitu. Itu namanya adalah segaris. Kalau udah sama semua gimana Pak? Ya udah, berarti dia terbukti, yaitu PQ dan R itu adalah segaris gitu. Nah, kita bahas aja ya. Karena waktu udah 11.20. Sekarang kita cari PQ-nya. PQ-nya apa? Sebentar, saya hapus dulu ya. Oh. Cakep. Oke, saya minta waktu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, pertama itu adalah PQ-nya berapa? Yaitu si Q dikurang dengan P ya. Sama dengan N kali R dikurang dengan P. Ini ya. Nah, Q-nya itu berapa? 1, 2, 3 dikurang min 2, 3, 5. Sama dengan N kali R-nya itu adalah 7, 0, min 1. Dikurang dengan P-nya adalah min 2, 3, 5. Oke, berarti 1 min 2 berapa? 3. 2 min 3 min 1. 3 min 5 min 2. Sama dengan N kali 7 min 2 berapa? 9 ya. N 0 min 3 berapa? Min 3. N min 1 min 5. Min 4. Min 6 Pak. 6. Nah, ini cara buktikannya adalah kayak tadi 3 sama dengan N kali 9. Berarti N-nya berapa nih? 3/9. N-nya adalah 1/3. Ini yang bagian atas. Yang bagian tengah. Min 1 sama dengan min 3N. Berarti N-nya adalah 1/3 juga. Ini udah sama ya. Nah, yang ketiga. Min 2 sama dengan min 6N. Berarti N-nya adalah 1/3 juga. Karena ketiga-tiganya memiliki N yang sama, maka PQR segaris. Selesai. Gitu. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Ya, kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.